Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renza Putrisari, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Ekonomi Syariah, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan 2 soal mengenai penjelasan kurva pergerakan harga mekanisme pasar, dan soal yang kedua menjelaskan tadlis dan takhir beserta contohnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu quantity, price, demand, dan supply. Quantity adalah jumlah barang yang ditandai dengan huruf Q. Price adalah harga yang ditandai dengan P, dan demand adalah permintaan dari konsumen atau pembeli ditandai dengan huruf D. Supply adalah penawaran dari produsen atau penjual yang ditandai dengan huruf S. Langsung saja bisa kita lihat gambar kurva di samping ini. Di sini di bagian titik U, supply naik, demand naik, maka harga akan naik. Selanjutnya di titik T, di mana supply tetap, demand naik, maka harga akan naik. Selanjutnya di titik V, di titik F, di titik V, supply akan naik, demand akan tetap, maka harga itu akan naik. Dan pada titik E, supply-nya tetap, demand-nya tetap, dan harga pun tetap. Selanjutnya pada titik R, ini supply-nya turun, demand tetap, maka harganya akan naik. Selanjutnya di titik W, supply-nya naik, demand-nya turun, maka harganya akan turun. Selanjutnya di titik X, itu supply-nya tetap, demand-nya turun, maka harga akan naik. Terakhir di titik Q, supply turun, demand-nya juga turun, maka harga pun ikut turun. Dan di sini itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai titik-titiknya. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh dari satu titik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu titik U. Seandainya ada sebuah toko jilbab yang menjual kaos pasmina yang sangat viral saat ini, sehingga banyak orang yang menginginkan jilbab tersebut dan menyerbu toko jilbab itu. Tiba-tiba harga jilbab itu melonjak tinggi, naik 2 kali lipat, karena si pemilik itu merasa tetap akan ada yang membeli produksinya, sehingga pada akhirnya jilbab tersebut tetap terjual habis. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan tadlis dan takhir beserta contohnya. Yang pertama itu ada tadlis. Tadlis yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi itu berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi atas objek yang diperjualbelikan itu. Jadi si pembeli itu tidak tahu bahwa dia itu sedang ditipu. Hal ini bisa penipuan berbentuk kuantitas atau quantity, kualitas atau quality, harga atau price, ataupun waktu penyerahan atas objek yang ditransaksikan. Contohnya itu ada yang pertama itu misalnya taksi yang menawarkan jasa kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas normal. Misalnya itu harga taksi itu sekali perginya itu misalnya pembayarannya itu 30.000. Tapi karena taksi ini tahu bahwa itu adalah seorang turis, dia menaikkan harganya itu menjadi 50.000. Dan yang kedua,
Jadi kecurangan itu apabila kita menjual iPhone second dengan kondisi baterainya itu yang sangat sudah lemah, ketika kita menjual HP tersebut tanpa memberitahukan atau menutupi dari seorang pembeli. Jadi pembeli itu tahunya HP yang dia beli second ini tuh baterainya tuh penuh, baterainya tuh baik. Padahal aslinya kan, padahal si penjual tuh sudah menutupinya. Maka 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 transaksi yang kita lakukan ini tuh menjadi haram hukumnya. Sedang yang kedua ada takhir. Takhir atau gharar, yaitu keraguan atau tipuan ataupun yang bertujuan merugikan orang lain yang diakibatkan dengan ketidakpastian baik mengenai ada atau tidaknya objek akad tersebut. Besar kecilnya jumlah, gharar adalah unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Misalnya, penjual menjualkan barang kepada pembeli dengan harga sebesar 600.000 sampai 1 juta. Ketika dia menghangsurnya itu, si penjual ini tidak menentukan salah satu pembayarannya. Ketidakjelasan jual beli tanpa harga ini termasuk transaksi jual beli takhir. Jadi perbedaan antara takhir dan tadlis itu tuh, kalau tadlis tadi kan penipuan yang sudah direncanakan, murni dengan direncanakan tanpa tahu si pembelinya. Sedangkan takhir ini termasuk transaksi yang mengakibatkan tidak ada kepastiannya, jadi tidak ada ujungnya, tidak tahu kapan, seperti itu. Itu saja dua materi yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.